Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risanti Nurfitria, NIM 1817402081, kelas 5 PAIB, mahasiswa IAIN Purwokerto. Tujuan video kali ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah magang 2 yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad Nur Halim, SPDI, MPDI. Pertanyaan pertama. Sistem pembelajaran memiliki dua kata. Sistem adalah satu kesatuan komponen yang saling berkaitan dan berinteraksi untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Sistem mempunyai dua karakteristik. Pertama, setiap sistem selalu memiliki satu tujuan. Kedua, sistem selalu mengandung suatu proses. Kata kedua, pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang mempunyai tujuan, yaitu kegiatan untuk membelajarkan peserta didik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem pembelajaran adalah suatu komponen atau rancangan yang saling berkaitan untuk mencapai proses pembelajaran di mana seorang pendidik harus memahami tentang tujuan pembelajaran atau hasil yang diharapkan. Pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara dan mengembalikannya bila terjadi gangguan pada saat proses pembelajaran. Soal nomor 2. Keterampilan belajar yang saya pilih yaitu keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Di dalam keterampilan membuka pembelajaran terdapat poin-poin. Yang pertama, memfokuskan perhatian dan membangkitkan minat siswa. Jadi ketika masuk ke kelas, yang ada di pikiran siswa itu tidak 100% kepada proses pembelajaran. Yang kedua, menimbulkan motivasi. Menimbulkan motivasi ini dapat dilakukan dengan cara memberikan kehangatan seperti sikap ramah, antusias, dan penuh kasih sayang. Yang ketiga, memberikan acuan. Memberikan acuan adalah memberikan gambaran singkat tentang apa yang dipelajari oleh siswa dalam proses pembelajaran. Yang keempat, mengaitkan pembelajaran yang telah dipelajari dengan materi yang akan dipelajari. Selanjutnya, poin yang terdapat di dalam keterampilan menutup pembelajaran yaitu yang pertama, meninjau kembali. Meninjau kembali ini dapat dilakukan dengan cara meminta siswa untuk merangkum inti pokok pembelajaran baik secara tulis maupun lisan. Yang kedua, mengevaluasi. Mengevaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi yang telah ia pelajari. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengaplikasikan ide-ide baru, mengekspresikan pendapat, dan memberikan soal-soal. Soal nomor 3. Ya, berhubungan saya memilih keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Jadi di sini saya akan mempraktekkan bagaimana sih cara menerapkan keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semuanya? Ya, sebelum kita memulai belajar pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silahkan memimpin teman-teman ya. Ya, baik. Itu di bawah kolong meja kalian masih banyak sampah ya. Kemudian itu papan tulis belum sempat dibersihkan. Ya, kalau jadi untuk selanjutnya itu lebih baik diadakan piket ya. Jadi yang piket nanti itu giliran. Nah, yang piket itu, yang kebagian piket itu harus berangkat lebih awal. Jadi intinya sebelum masuk ke kelas, sebelum bel bunyi itu harus
harus disapu terlebih dahulu, kemudian papan tulisnya itu juga harus dibersihkan. Kalau bisa itu 15 menit atau 10 menit sebelum kita melakukan pembelajaran ya. Soalnya biar debu-debunya itu sudah hilang. Jadi kita nanti belajarnya kan fresh ya. Ya enggak ambek ya. Ya kalau seperti ini kan jadi ya nggak apa-apa lah. Lain kali jangan seperti ini ya. Sebelum masuk materi hari ini, Ibu mau mengabsen terlebih dahulu ya. Tanggal ada yang nggak berangkat? Yang nggak berangkat aja siapa? Kenapa? Sakit? Ada suratnya nggak? Oh, sudah di meja. Iya, terima kasih. Ada lagi? Enggak ya? Ya, jadi sedikit cerita ya Ibu. Dulu waktu Ibu kan aliyahnya juga merantau kayak kalian ini ya, kan mondok ya. Nah, Ibu itu dulu juga sekolah aliyahnya itu di Pemalang, di sana juga mondok. Nah, alhamdulillah selama sekolah 3 tahun itu Ibu nggak pernah absennya itu nggak pernah sakit, alfa atau izin. Jadi selama sekolah ya Ibu berangkat terus, entah itu sakit, walaupun sakitnya itu masih bisa ditahan lah ya, paling pusing sedikit lah. Biasa kalau anak pondok itu kan suka pusing atau emah gitu. Tapi Ibu usahakan selalu berangkat. Karena apa? Karena Ibu itu memikirkan ya orang tua kita di sana di rumah itu kan lagi maksudnya bekerja keras ya buat kita, buat biayain sekolah. Kok malah kita malas-malesan di pondok, tiduran apa segala macam, itu nggak baik ya. Jadi kalau bisa itu diusahakan berangkat terus, walaupun nanti di kelas tidur atau apa ya nggak apa-apa. Kalau Ibu itu yang penting masuk, tapi bukan berarti tidur yang ya enggak. Kalau ini sih ya nggak apa-apa, ada suratnya berarti sakit ya. Itu sedikit cerita dari Ibu. Sebelum masuk materi hari ini, ada yang masih ingat materi minggu lalu itu apa ya? Ya Danu, coba apa? Ya, berarti kamu masih tajam ya pikirannya, kamu masih kuat. Minggu lalu itu mengenai beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingat nggak, beriman kepada Allah itu merupakan rukun iman yang keberapa? Ya, tepat sekali. Berarti ya, jadi umur seusia kalian itu masih ini ya, masih tajam-tajamnya pikirannya ya. Jadi harus sering-sering mutolaah aja ya, sering-sering baca, sering-sering belajar. Yang udah dipelajari ya jangan diabaikan, dibuka lagi ya. Oke, materi hari ini ada yang udah baca belum sebelumnya? Ada yang udah buka, udah baca-baca mengenai materi hari ini? Atau baru tadi pagi buka? Ada yang tahu? Yuk, nggak pada belajar ya semalam ya? Ya, materi hari ini itu mengenai makna Asmaul Husna. Ya, apa sih itu makna Asmaul Husna? Ada yang tahu? Kan setiap hari kita juga udah ini ya, udah membaca Asmaul Husna ya. Kalau sebelum masuk ke kelas itu di halaman kita baca Asmaul Husna dulu. Ya, jadi makna Asmaul Husna itu nama-nama baik Allah. Nah, itu yang berjumlah ada 99. Dan kita
harus hafal ya kalau bisa ya. Sebelum ibu akhiri, ibu ingin memberikan kalian tugas. Jadi tugasnya itu nanti, ini kan jumlahnya ada berapa ya? 33 ya, ini pas banget. Jadi nanti setiap siswa, setiap dari kalian masing-masing itu membuat apa ya, kaligrafi ya, membuat gambar atau tulisan itu Asmaul Husna. Jadi dibuat menggunakan kertas HVS, kalau enggak kertas gambar. Nanti satu lembar itu satu nama ya, terus bawahnya ada artinya loh ya. Satu anak 3 itu bebas, sekreatif kalian, mau diwarnain atau enggak terserah, bebas. Kemudian nanti dari masing-masing itu anak itu kan dapat tiga nama. Nah itu harus dihafalkan beserta artinya ya, nanti disetor sama ibu ya besok ya. Ya, sebelumnya ada yang dapat menyimpulkan materi hari ini itu apa sih? Kalau boleh maju, nanti bisa ibu kasih nilai tambahan. Ya, silakan Rofi. Ya, kita beri aplaus terlebih dahulu untuk teman kita. Ya, jadi kalau bisa itu kalian kalau habis belajar kayak gini itu ya jangan kemudian ditutup terus diabaikan, enggak, harus dimutalaah lagi setiap hari. Ya, ada pertanyaan mengenai tugas-tugasnya itu? Enggak ya? Udah jelas ya? Ya, kalau enggak ada, kita akhiri. Ibu minta maaf ya kalau dalam proses pembelajaran itu kurang jelas atau kata-katanya itu ada yang salah, mohon dimaafkan. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jangan lupa belajar ya.